Yang bisa untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pengungsian NTT, sudah ada rekan kami, Joni Nura. Selamat pagi Joni, seperti apa kondisi di pengungsian saat ini dan apa sajakah perlengkapan yang masih dibutuhkan ataupun belum tersedia di sana? Selamat pagi Yasmin dan Togi. Sekarang saya sedang berada di kamp pengungsian di Luar Samador Maumere. Para pengungsi yang berada di sini masih membutuhkan air bersih, air mineral, kebutuhan untuk bayi dan anak, dan para lansia. Hingga malam tadi, para pengungsi masih tetap tidur di atas tanah beralaskan tikar. Mereka sangat mengharapkan bantuan berupa alas tidur serta selimut karena pada malam hari sangat terasa dingin di posko pengungsian di Blora Samador itu sendiri. Untuk saat ini bagaimana kondisi di sana, Joni? Ya, baik, hingga saat ini para pengungsi ini masih menunggu untuk makan pagi. Ini dari dapur umum sendiri belum menyediakan makan pagi bagi para korban pengungsi yang berada di kamp pengungsian, dan mereka sedang menunggu untuk sarapan pagi. Ya, Joni, apakah ada kelompok rentan seperti anak-anak ataupun lansia yang membutuhkan perhatian khusus di sana? Ya, benar sekali. Sampai saat ini bahwa terdapat beberapa balita dan anak-anak mulai terserang sakit dan para lansia. Pada kemarin sore ada satu balita dievakuasi ke rumah sakit dan satu lansia dievakuasi ke rumah sakit karena memang kondisi mereka sudah tidak bisa tahan berada di kamp pengungsian dan untuk membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit, Yasmin. Baik, untuk informasi bantuan ini dari pemerintah setempat, kapan akan dikirim bantuannya? Baik, Yasmin, hingga saat ini bantuan sudah berada di posko di Badan Penanggulangan Bencana. Namun bantuan itu belum diberikan langsung kepada para korban yang terdampak di kamp pengungsian. Di Kabupaten Sika sendiri ada satu kecamatan yang terdampak cukup berat, yaitu di Kecamatan Palue. Kecamatan Palue sendiri hingga saat ini jalan putus, akses untuk menuju ke lokasi sangat sulit, sehingga masyarakat di sana membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar segera mengevakuasi mereka dan mengirim bantuan ke Kecamatan Palue sendiri. Ya, Joni, apa yang menjadi kekhawatiran warga jika mereka masih harus bertahan di pengungsian hingga saat ini? Ya, benar bahwa warga masih khawatir karena takut nanti mereka bukannya rasa nyaman di kamp pengungsian tetapi akan menderita sakit karena sudah terbukti bahwa kemarin sudah ada beberapa warga yang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan mereka saat ini mengeluhkan bahwa mulai merasa gatal-gatal, alergi, dan batuk pilek di lokasi karena dari Pemerintah sendiri tidak membagikan masker kepada pengungsi yang berada di kamp pengungsian sendiri. Baik, Joni, untuk mungkin bangunan yang rusak saat ini, apakah mungkin seberapa banyak rumah atau bangunan lainnya yang mungkin berdampak akibat gempa ini? Informasi yang kami dapat dari posko bahwa rumah yang rusak atau fasilitas umum yang rusak berjumlah 1.227 rumah yang rusak, baik ringan maupun berat. Baik, mungkin apakah ada terkendala untuk pemerintah setempat ini mengirim bantuannya juga? Baik, kalau untuk di Kecamatan Palue sendiri, karena kecamatan ini berada di pulau sendiri atau berada di tengah laut, sehingga akses untuk menuju ke sana membutuhkan kapal yang besar sehingga bisa mengantar bantuan ke lokasi dan mengirimkan alat berat untuk membuka akses jalan menuju ke rumah warga. Di Kecamatan Palue sendiri masih terdapat warga yang terusir, sehingga pemerintah bergerak cepat untuk segera mengevakuasi warga yang berada di Kecamatan Palue itu sendiri, Bung. Baik, untuk saat ini ada berapa pos pengungsian yang dibangun oleh pemerintah setempat? Posko yang di Kota Maumere sendiri sementara yang dibangun hanya satu, namun para pengungsi lebih banyak
mengungsi mandiri, di mana mereka membangun tenda di depan rumah mereka, halaman rumah, dan tadi terpantau bahwa ada 10 tenda yang dibangun di lapangan Kota Baru yang dibangun oleh masyarakat sendiri, dan ada juga pengungsi di depan kantor Bupati Sika dan di gedung DPRD Kabupaten Sika. Ya, kita harap semoga bantuan yang diperlukan ini segera bisa disalurkan kepada masyarakat yang berada di sana. Terima kasih rekan Jadi Nura melaporkan langsung dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, misal sementara itu, personel Polres Sika dan tim psikologi Polda NTT menggelar trauma healing bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, trauma healing bagi pengungsi di posko pengungsian Gelora Samadar Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur digelar pada Minggu pagi. Kegiatan ini dilaksanakan guna pulihkan keseimbangan emosional, mental, dan juga fisik para pengungsi setelah mengalami trauma gempa bumi agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan psikologis yang bersifat edukatif, rekreatif, dan juga humanis dengan memberikan permainan, hiburan, komunikasi interaktif, serta motivasi kepada para pengungsi. Ya, pemirsa, pemerintah siapkan dana siap pakai 5 triliun rupiah untuk kebutuhan penanggulangan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Informasi lengkapnya terkait dengan hal itu, Menteri Keuangan RI Purbaya ungkap anggaran dapat bertambah sesuai kebutuhan real di lapangan. Aduh, Mam, aduh. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa siapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Purbaya menyebut anggaran itu ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekitar 5 triliun rupiah. Meski dana tersebut telah terpakai, pemerintah pastikan kebutuhan penanganan dampak bencana akan terpenuhi. Kan dana bencana itu selalu standby 5 triliun, sebagian dipakai untuk Aceh mungkin. Tapi kalau kurang kita tambah lagi, tergantung si BNPB-nya minta berapa. Mereka bilang udah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Khusus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas. Purbaya juga jelaskan bahwa pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah berikan respon pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Meski masih berada dalam masa tanggap darurat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai siapkan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri PKP Marwarar Sirait ungkap pemerintah akan membangun hunian tetap dan rencananya akan dimulai dalam waktu dekat. Ara pun tegaskan langkah mempercepat pembangunan rumah saat masa tanggap darurat bukan hal yang baru bagi pemerintah. Dia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera yang jadi pengalaman pemerintah. Sementara itu, Marwarar juga sebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas pembangunan huntap tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah lakukan rapat internal bersama balai-balai di daerah beserta Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api membakar gudang-gudang logistik di Kampung Ceger, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga Senin malam. Untuk mempermudah proses pemadaman, petugas menggunakan tabung oksigen untuk menjangkau titik api. 12 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan. Gudang logistik ini terbakar sejak Senin sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Warga khawatir api merembet ke permukiman dan SPBU yang berada di dekat gudang.
Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Sementara itu 4 orang tewas dan 4 luka-luka akibat kecelakaan adu banteng antara truk dengan sebuah minibus di Jalan Raya Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, diduga tabrakan terjadi setelah minibus berusaha menyalip kendaraan di depannya. Kecelakaan nih. Kalau desel ugal-ugalan nih. Kalau desel ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max. Innalillahi. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah truk adu banteng dengan sebuah mobil jenis minibus. Grand Max sampai ke Pola, nggak tahu nih. Awalnya truk berpenumpang 2 orang melaju dari arah Bandung menuju Kebumen, Jawa Tengah. Saat berada di Jalan Raya Jamanis, Tasikmalaya, truk bertabrakan dengan minibus dari arah berlawanan yang diduga tengah menyalip kendaraan di depannya. Minibus berisi 8 orang penumpang bertolak dari Jakarta menuju Cilacap. Akibat tabrakan, truk terguling tepi jalan dengan kabin hancur, sementara minibus terbalik dan terperosok ke dalam kolam. Suara benturan keras membuat warga berhamburan ke lokasi kejadian. 6. Jadi semuanya 8 kan? 8. Oh, 8 penumpangnya 8. Yang luka-luka? Yang meninggal kayaknya tadi 4 kayaknya. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Seluruh korban merupakan satu rombongan keluarga asal Kalideres, Jakarta Barat. Sementara 4 korban luka dirawat di Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Cuharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur diwarnai kepanikan saat gempa susulan mengguncang ketika upacara tengah berlangsung. Ya, pemirsa, suasana upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendadak tegang. Kepanikan terjadi saat rangkaian upacara berlangsung. Guncangan gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 terjadi pada pukul 7:46 waktu Indonesia Barat, membuat peserta berhamburan menyelamatkan diri. Setelah situasi dipastikan aman dan tidak berpotensi tsunami, rangkaian upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kembali dilanjutkan. Ya, gempa yang mengguncang NTT membuat Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng di Manggarai rusak parah. Pemirsa, sejumlah bangsal peralatan medis hancur akibat dahsyatnya guncangan gempa. Puing-puing berserakan di seluruh bangunan, sementara alat berat terlihat menggali puing-puing reruntuhan bangunan. Manggarai termasuk di antara daerah yang dihantam gempa 7,7 magnitudo. 53 orang tewas dan lebih dari 130 orang terluka. Pemirsa, gempa bumi magnitudo 5,8 kembali guncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ya, guncangan terjadi di tengah rangkaian gempa yang masih berlangsung di wilayah Flores. Gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di wilayah Nagekeo pada Senin pagi merusak permukiman warga. Kerusakan terparah terjadi di Dusun Watubara, Mukusaki, Wewaria. Dinding rumah retak hingga ambruk, sementara bagian bangunan lainnya rusak parah dan tak lagi bisa dihuni. Ini kondisi rumahnya. Akibat gempa ini warga terpaksa beraktivitas di luar rumah. Mereka khawatir bangunan runtuh jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Mungkin kalau ada hal-hal atau ada bantuan, yang paling utama adalah air minum, kemudian makanan, lalu kalau bisa untuk tenda untuk kami tinggal sementara. Hingga Senin sore, warga juga mengaku belum menerima bantuan darurat dari pemerintah Kabupaten Ende.
Warga berharap petugas segera datang mendata kerusakan serta menyalurkan logistik dan menyiapkan tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Masyarakat